Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ramziati. Baik, bahagia sekali bisa berjumpa. Harapannya adalah semua dalam keadaan sehat. Di sini saya akan membahas mengenai nikah muda. Video ini dibuat adalah untuk menyikapi dan menjawab dari pertanyaan berbagai pihak, terutama para mahasiswa saya yang sering bertanya, Bu, bagaimana tanggapan Ibu dalam hal menikah muda? Nah, di sini sangat menarik sekali. Di dalam masyarakat kita masih ada pandangan yang mendua, yang mana sebagian masyarakat kita memandang bahwa pernikahan di usia muda itu adalah oke-oke saja, baik-baik saja, karena itu dalam pertimbangan sisi religi atau agama, bahwa ketika anak muda melakukan pernikahan di usia dini, dengan sendirinya mereka akan terbebas dari perbuatan zina. Namun dalam hal ini, dari sisi yang lain juga ada pandangan masyarakat bahwa melihat pernikahan usia muda di kala anak-anak ini masih di bangku kuliah maupun bangku SMA, ini akan menimbulkan resiko terhentinya karir mereka, bahkan pendidikannya. Nah, di sisi lain, ada kalangan orang tua justru memilih menikahkan anaknya di usia muda, dalam tanda petik ada faktor kepentingan ekonomi, yang mana anak gadisnya yang masih berusia belasan tahun dinikahkan dengan seorang pria yang sudah dewasa dan mapan ekonominya, dengan harapan agar anaknya setelah dinikahkan kedepannya adalah memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, di sisi lain juga anak-anak muda masa kini menginginkan melakukan pernikahan di usia dini itu adalah dengan alasan mereka ingin agar mereka cepat memiliki anak. Nah, dan kemudian mereka berharap nanti anak-anak mereka itu usianya itu tidak terlalu jauh dengan mereka. Oke, baik. Sekarang kalian yang masih muda-muda, bagaimana dengan keinginan kalian? Ayo, siapa aja yang ingin menikah muda? Nah, apakah itu salah? Tentu tidak. Nah, hanya saja yang perlu kalian ingat adalah tentu ada resiko di sini. Nah, kita ketahui bahwa tindakan atau melakukan suatu perkawinan adalah tindakan yuridis, tindakan hukum, otomatis dengan sendirinya melahirkan konsekuensi yuridis atau konsekuensi hukum. Seperti apa? Nah, pertama adalah setelah melakukan pernikahan. Nah, untuk yang laki-laki itu sudah menjadi suami orang, otomatis sudah punya kewajiban, tanggung jawab menafkahi istrinya dan anak-anaknya kelak. Dan statusnya tidak hanya sebagai anak, tetapi juga sudah menjadi suami dan ayah dari anak-anak yang akan lahir kelak. Nah, itu satu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan, sudahkah Anda siap dari sisi mental? Karena rawan sekali dan sangat rentan persoalan mental, kesiapan ekonomi dari kaula muda yang ketika memasuki ikatan perkawinan, rumah tangga, semuanya sudah jauh berbeda. Anda bayangkan ketika Anda hidup sebagai anak dari orang tua Anda. Anda dilayanin, Anda disiapin makan, uang sakunya, uang kuliahnya, segala macam itu sudah prepare orang tua. Kondisi kemudian terbalik ketika Anda sudah menikah. Anda jadi suami yang laki-laki, yang perempuan jadi istri orang. Kedua-dua Anda ini sudah punya beban tanggung jawab. Suami harus menafkahi istrinya, melindungi, membimbing. Yang istri harus menyiapkan kebutuhan suaminya, melayani suami, kemudian hamil, melahirkan. Tentu kesemua itu butuh energi yang besar, butuh kesiapan mental yang kuat. Berikut,
dari pembicaraan ini silahkan dipertimbangkan. Karena apa? Resiko-resikonya juga tidak sederhana. Satu yang bisa kita lihat bahwa maaf, resiko pada kehamilan usia muda, ya, usia remaja belasan tahun. Yang pertama itu adalah menimbulkan suatu kerawanan terhadap kesehatan, baik si ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Boleh jadi anaknya cenderung prematur, itu satu. Untuk perempuan, untuk ibunya adalah tekanan-tekanan dari kehidupan rumah tangga itu menekan. Contoh katakan ketika Anda masih sebagai seorang anak gadis di orang tua Anda, semua sudah dipersiapkan. Nah, semua Anda cenderung dilayani. Ketika Anda jadi istri orang, Anda hamil, jadi ibu, punya beban mengandung, menyusui, malam bangun, mikir popok, mikirin susu dan segala macam. Belum lagi mempersiapkan suami, kebutuhan suami. Artinya semua itu akan menjadi akumulasi yang menekan. Oke, ada lagi adalah kemudian dalam persoalan ekonomi, ini juga tidak kalah seriusnya. Suami perlu berpikir, berupaya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istrinya, anak-anaknya. Tentu tidak mudah jika ini belum dipersiapkan secara matang. Nah, kemudian resiko yang lebih serius, lebih lagi di atasnya, barangkali yang cenderung menjadi fenomena saat ini. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Dari semua akumulasi persoalan, tekanan-tekanan, ya, baik terhadap suami maupun terhadap istri, yang konon usia masih sangat muda. Kesemua itu akan menjadi akumulasi yang besar, yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap pasangan. Kekerasan di sini tidak hanya suami melulu melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, namun ada juga yang istri melakukan kekerasan terhadap suaminya, lagi terhadap anaknya kelak. Nah, ini juga hal yang perlu dipertimbangkan. Satu lagi adalah kita lihat tingginya angka perceraian di kalangan muda. Setelah menikah 2 tahun, 3 tahun, angka perceraian itu mencapai 50%. Ini hasil riset. Oke, dari semua informasi ini, kemudian bagi Anda yang sudah melakukan pernikahan di usia muda, apa kiranya solusi untuk menyikapi semua itu? Bagi yang belum, silahkan berpikir, pertimbangkan, persiapkan diri. Oke, balik bahwa bagi yang Anda yang sudah melangsungkan pernikahan, cara menyikapinya atau solusi yang bisa Anda tempuh adalah banyak-banyaklah belajar. Buka referensi, boleh dari artikel jurnal, dari buku-buku, ya. Kemudian satu lagi adalah trik yang paling jitu sebetulnya adalah Anda bisa belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, yang bahasanya adalah yang sudah berhasil melewati itu. Karena banyak sekali orang-orang juga yang sudah melangsungkan perkawinan adalah di usia muda, tapi berhasil, meskipun ada banyak yang tidak berhasil. Baik, terima kasih. Semoga pembicaraan ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.